Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabere yang selalu berusaha menghibur kalian pastinya. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memasuki alur cerita, kita juga tak lupa mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di video pertama setelah lebaran Idul Fitri yang kita nikmati kehangatannya bersama. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah seri berjudul House of Ninjas yang baru dirilis di awal tahun 2024 kemarin, di mana House of Ninja sendiri menceritakan tentang keluarga ninja terakhir yang berusaha menjalani kehidupan normal di dunia modern setelah salah satu anggota keluarganya tewas. Namun insiden masa lalu membuat mereka harus kembali menghadapi krisis besar dan bahkan juga mengancam keselamatan negara. Nah, gimana tuh? Entahlah, yang pasti akan banyak sekali pertarungan-pertarungan epik. Bahkan series ini bukan lagi di luar Nurul, karena Nurul tidak lagi di luar Anjay. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak bersama keseruan alur ceritanya. And check this out. Di awal film kita diperkenalkan dengan Tawara Haru, sang pria lugu penyusun minuman kaleng yang mempunyai keterampilan luar biasa dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, Tawara Haru sendiri juga selalu pergi ke kedai menikmati gyudon setelah menjalani hari-hari yang lelah. Hingga perhatiannya terpecah ketika melihat seorang wanita bernama Nona itu di sana. Namun sialnya, sebelum berhasil mengenal lebih dekat, wanita penari hati langsung berpamitan pergi tanpa melanjutkan perkenalan ini. Yang ternyata telah terjadi sebuah insiden keracunan massal di sebuah kapal pesiar yang menimbulkan banyak korban jiwa. Dan sebagai jurnalis, ia harus mengumpulkan berita akurat tanpa menyadari salah satu pejabat negara tengah mengawasinya dari kejauhan. Sebelum berlanjut, kita diberi kesempatan untuk mengenal Tawara Haru lebih dalam, di mana pria lugu itu tinggal di sebuah rumah bergaya kuno bersama neneknya yang dapat kita kenal sebagai Bude Siti, Soichi selaku kepala rumah tangga, Yuko Tawara sang ibu tercinta, Riku dan Nagi sebagai dua adik terkasih yang selalu menemani hari-harinya. Di sela-sela kebersamaan ini, Nona Yuko tak lupa memberi sedikit penghormatan terhadap Gaku, putra pertamanya yang telah mati. Dan begitu juga dengan Nagi yang tersenyum manis melihat ramainya berita pencurian yang sempat terjadi. Lain dari hal itu, Soichi Tawara yang bosan melihat sang putra tak berkembang pun mencoba mengajaknya untuk turut serta pergi ke pabrik sake melanjutkan bisnis keluarga. Namun Haru sama sekali tak peduli, dan Nagi juga menyinggung bahwa seharusnya sang ayah tetap menjadi shinobi. Bahkan perbincangan mereka membuat kita merasa semakin penasaran ketika Nona Yuko dapat mendengar tetes air dari kejauhan dan melompat bagaikan katak untuk melakukan perbaikan. Namun Soichi yang seolah-olah tak mau seluk-beluk keluarganya terekspos media terus memintanya untuk menjaga sikap agar tak menarik perhatian penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, Soichi pun kembali menjalani rutinitasnya mengurus pabrik sake yang menjadi satu-satunya tempat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun setibanya di sana, ia dikejutkan dengan adanya surat pengunduran diri karena ternyata pabrik sake Tawara tengah mengalami kebangkrutan dan tak dapat dipertahankan lagi. Soichi yang tak mau menyerah dengan keadaan sempat memintanya tinggal, namun Hamashima, sang pejabat kebudayaan, seketika datang memecah perhatian untuk memberitahu bahwa ancaman shinobi baru telah muncul, dan Soichi yang sejatinya merupakan keturunan klan Hattori Hanzo diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini dengan mudah. Mendengar hal itu, Soichi menolak tegas karena musnahnya klan Fuma 6 tahun yang lalu telah menjadi akhir dari era shinobi, dan keluarganya akan tetap menjalani kehidupan dengan normal jauh dari bahaya. Namun Hamashima terus mengingatkan bahwa ia harus ingat jika bisnis keluarganya saat ini tengah merugi, dan sudah pasti Gaku akan sangat sedih melihatnya hidup seperti ini, yang seketika membuat amarahnya sempat memuncak di sana.
Hingga di malam harinya kejadian aneh kembali terjadi dengan adanya tindak pencurian dan para penginvestigasi benar-benar merasa heran karena melihat sebuah pesan tentang barang yang hilang akan dikembalikan selama 3 hari. Tentu hal ini menjadi sebuah lelucon besar karena bagaimana bisa barang yang telah berhasil dicuri akan dikembalikan begitu saja? Apakah para maling tengah melakukan uji kenaikan kelas? Yang ternyata nagilah dalang dari pencurian-pencurian yang terjadi, dan semua itu ia lakukan hanya untuk menghormati pesan-pesan Gaku, sang kakak tercinta yang selalu memintanya berlatih menjadi shinobi hebat seperti bayangan dan memosting hasil curian ke Instastory. Benar-benar menjadi kepuasan tersendiri untuknya. Tepat pada saat itu Haru yang disibukkan dengan urusan asmara juga terus mengunjungi kedai dan berhasil kembali bertemu dengan nona itu di sana. Namun lagi-lagi wanita in the ghost kita selalu berpamitan pergi dengan cepat seperti tengah disibukkan sesuatu. Hingga Hamashima pun datang memecah perhatian mendekati Haru, bahkan juga memberi peringatan tentang wanita yang tengah ia dekati bukanlah sosok yang sembarangan. Tentu informasi ini menjadi pukulan tersendiri, bahkan sang ayah juga membuatnya semakin tertekan dengan terus memintanya melanjutkan bisnis keluarganya. Bisnis miras bos, anjay nggak tuh? Haru yang menganggap pabrik sake hanyalah sebagai kedok menutupi identitas ninja di dalam keluarganya pun menolak tegas karena Soichi yang tak mau menyerah begitu saja terus mengingatkan bahwa sudah pasti Gaku juga menginginkan hal yang sama terhadapnya. Mendengar hal itu, Haru pun kembali termenung mengenang masa lalu di mana 6 tahun yang lalu keluarganya harus menghadapi klan Fuma, sang rival abadi dalam sebuah misi penyelamatan pejabat negara. 5 orang versus puluhan orang ini boy. Haru yang bertindak sebagai garda terdepan pun terus membabi buta para musuh yang menghadang dan berhasil menguasai keadaan. Namun seketika mereka dikejutkan dengan Gaku yang mendapat serangan tiba-tiba sampai membuatnya merasakan kehilangan yang tak akan pernah terlupakan. Sehingga ia kembali mengingat semua perkataan Hamashima dan merasa bahwa mungkin saja inilah kesempatan untuk membalas kematian sang kakak tercinta. Benar saja, Haru yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun memulai pergerakan dengan mengintai nona itu dan terus mengikuti kemanapun dirinya pergi. Hingga nona itu pun memasuki sebuah bar menemui seseorang yang akan memberinya informasi tentang dalang dari keracunan massal di kapal pesiar, tanpa menyadari sosok bertopeng tengah mengintai pertemuan mereka. 船の事件、そいつが犯人だ。Untung saja Haru dapat menyadarinya dengan cepat sehingga pertarungan benar-benar tak dapat dihindarkan lagi. Tentu dapat kita lihat bagaimana Haru mendominasi setiap penyerangan yang sialnya nona itu malah bertindak gegabah dan membuat sosok misterius pergi melarikan diri. Haru yang tak mau pria itu pergi begitu saja pun berusaha melakukan pengejaran dan... House of Ninja 2024 Season 1 Episode 2. Lain dari semua permasalahan yang terjadi, si kecil Riku pun tetap menjalani kehidupan seperti biasa, menjadi siswa-siswi Tadika Mesra yang mulai diperkenalkan dengan cerita klan Fuma dan Hattori Hanzo yang begitu melegenda. Bahkan setelah kunjungan ini, Riku selalu menceritakan kekagumannya terhadap klan Fuma, yang tentu saja hal itu membuat suasana benar-benar terasa canggung karena seperti yang kita tahu bahwa Hattori Hanzo adalah klan keluarganya sendiri.
Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Haru yang masih tetap menikmati Gideon seperti biasa. Yang padahal berita penikaman di klub semalam sudah ramai beredar di seluruh media. Bahkan tanpa sengaja Nona Ito kembali datang memecah perhatian dan mulai melayangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena ia merasa bahwa Haru terlibat dalam permasalahan yang tengah terjadi. Namun untung saja Haru terlihat begitu tenang seolah tak mengetahui apapun. Sampai akhirnya Nona itu mulai mengeluarkan sampel majalah dari kantornya dan berharap Haru mau menemaninya menyelidiki sesuatu. Sedangkan kini Hamashima yang tak mau banyak berdiam diri pun bergegas pergi ke Museum Dinas Kebudayaan menemui rekan-rekan lamanya untuk meminta bantuan mengingat minimnya informasi yang ia miliki saat ini. Tentu permintaan Hamashima menjadi tantangan tersendiri untuk mereka, namun siapa sangka Oki si pria culun sang ahli teknologi telah meretas database kepolisian dan berhasil mendapatkan secuil bukti bagaimana kematian massal di kapal pesiar terjadi. Hingga Hamashima pun mendapat panggilan dari salah satu petinggi negara untuk menanyakan perkembangan informasi yang seketika Hamashima menegaskan bahwa dirinya telah minta Haru Tawara untuk menyelidiki kasus pembunuhan di klub malam dan juga telah mengutus Yoko Tawara, sang ibu tercinta, untuk menyelidiki kematian massal di kapal pesiar. Entah kapan Hamashima datang menemui Yoko untuk menjalankan tugas ini, namun dapat kita lihat jelas bahwa wanita strong kita benar-benar tengah menjalankan tugas dengan menyamar sebagai pelayan untuk mendapat informasi. Yang sialnya daftar penumpang dijaga dengan begitu ketat seketat anumu, sehingga Yoko harus ekstra sabar meneruskan penyamarannya di sana. Seiring berjalannya waktu, Nona itu pun kembali datang mendekati Haru untuk memulai pergerakan di mana ia akan mengajaknya pergi ke kediaman Sota Akiyama, sosok informan yang terbunuh di klub. Karena hanya pria itulah satu-satunya petunjuk yang Nona itu miliki, sehingga ia mengajak Haru untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam dan berharap mendapat informasi tambahan yang dibutuhkan. Benar saja, mereka pun bergegas memulai pergerakan dan secara diam-diam Haru selalu memberinya jalan untuk mempermudah penyelidikan. Dapat kita lihat jelas bagaimana rumah ini kosong tak berpenghuni. Sampai akhirnya Nona itu tak sengaja menemukan sebuah tanda-tanda aneh yang tertempel di seluruh sudut ruangan. Tentu apa yang ditemukan membuatnya merasa sangat penasaran. Namun seketika seorang wanita juga datang seperti tengah mencari sesuatu. Hingga tiba-tiba sosok pria misterius datang melancarkan serangan untuk mencuri beberapa informasi dan langsung menggantung wanita tersebut demi menyamarkan kematian ini. Haru yang tak sengaja melihat bekas luka di sana pun sadar bahwa pria itu adalah sosok yang sama dengan pelaku penikaman di klub malam. Namun ia juga tak mau bertindak gegabah dan memilih untuk tetap diam di sana. Dengan apa yang mereka lihat, Haru yang tak mau Nona itu terlibat dalam bahaya pun sempat menyarankannya untuk membawa permasalahan ini ke kepolisian. Namun Nona itu menolak tegas dan bahkan malah merasa semakin penasaran karena semula ia hanya ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian di kapal pesiar dan kini menemukan banyak sekali korban-korban berjatuhan. Hingga Haru yang tak mau melihatnya berjuang seorang diri pun menegaskan bahwa dirinya akan terus membantu sampai semua kasus ini selesai agar mereka dapat kembali menikmati Gideon bersama. Hingga Nona itu pun kembali memandangi simbol-simbol aneh dan berharap dapat menemukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, Nona Yoko pun terus mencari-cari untuk mendapatkan informasi yang Hamashima butuhkan. Hingga pria yang ia curigai mulai menerima panggilan dan tanpa sengaja membuatnya menyadari bahwa pria itu tengah berbincang dengan sosok bernama Tuan Matsura. Dengan itu Nona Yoko pun rela menunggu sampai larut malam untuk memulai perdekatan. Namun siapa sangka seorang pria misterius datang menyerang secara tiba-tiba dan
Sampai akhirnya pria misterius itu berhasil pergi melarikan diri. Hingga Nona Yoko yang tak mau menjadi kambing hitam dalam aksi penyerangan ini pun langsung memanggil tim Hamashima datang mendekat untuk membereskan semua bekas kekacauan ini. Bahkan di sana Hamashima juga telah melakukan penyelidikan lebih dalam dan berhasil mengantongi identitas Matsura, sang petugas biro perjalanan. Hingga seketika Nona Yoko langsung bergegas pergi dengan tergesa-gesa untuk kembali menjadi ibu rumah tangga yang baik, agar suaminya tak menyimpan rasa curiga sedikit pun. Di sisi lain, Nona itu yang tak mau mengulur waktu lebih lama lagi juga kembali menemukan Hura untuk memberitahu bahwa gambar aneh di kediaman Kiyama merupakan simbol Gentenkai, atau suatu kelompok agama baru yang dipimpin oleh seseorang bernama Yosuke Sugioka. Bahkan Nona itu juga mempertegas bahwa dirinya selalu tertarik dengan kasus-kasus tak terpecahkan, karena dahulu kala ada kebakaran hebat di sebuah hotel dan secara ajaib anak 3 tahun menjadi satu-satunya orang yang selamat. Namun saat itu tak ada satu orang pun yang melakukan penyelidikan, sehingga apa yang terjadi di kapal pesiar harus kita pecahkan karena bisa saja merupakan sebuah konspirasi yang sangat besar. Lain dari hal itu, siapa sangka Nagi kembali menjalani aksi-aksi gilanya hanya demi sebuah kepuasan pribadi. Namun nampaknya keseruan malam ini harus terpecah ketika ada sosok lain yang datang mengacaukan suasana. Nagi yang seperti mengenali sosok itu pun sempat berusaha melakukan pengejaran, namun sialnya sosok misterius itu bergerak begitu cepat secepat kilat, sampai akhirnya Nagi juga terpaksa harus segera melarikan diri karena petugas investigasi juga telah menyadari keberadaannya di sana. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, kita kembali difokuskan dengan Nona itu dan Haru yang benar-benar mulai membaur di antara kelompok baru. Sampai akhirnya mereka mulai memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi manusia-manusia aneh, ya, tertawa, bersedih, menangis melalui sebuah perintah. Kan aneh gitu. Sakebimashou. Nakimashou. Sampai akhirnya Yosuke hadir ke tengah-tengah mereka. Dan kalian tahu apa? Shinjimashou. House of Ninja 2024 Season 1 episode 3. Dengan misi pengembalian yang terganggu, Nagi pun kembali teringat dengan Gaku, sang kakak tercinta yang selalu mengajarinya hal-hal baru. Karena ninja misterius yang datang sempat melempar shuriken yang sama persis terhadapnya. Bahkan ninja misterius juga mengirimkan pesan gambar curian dan Nagi harus menukarnya dengan salah satu gulungan kitab yang berada di rumah mereka. Membaca pesan itu, tentu Nagi merasa semakin penasaran, namun ia juga tetap berusaha bersikap tenang dan terus mencoba mengikuti permainan ini. Tepat pada saat itu, Haru dan Nona itu juga terus berusaha mencari informasi sedetail mungkin tentang Yosuke Sugioka yang selalu menyebarluaskan filosofi kehidupan yang begitu erat dengan alam untuk menarik anggota baru, alias mencuci otak. Hingga tanpa sengaja Nona itu melihat bunga kuning yang sempat Akiyama bicarakan dan tentu saja membuatnya merasa semakin penasaran di sana. Yang nggak tahu bunga kuning ini apa, bunga kuning ini adalah racun ya. Di kediaman keluarga Tawara sendiri sepertinya situasi mulai terasa canggung ketika Soichi menjelaskan bahwa Mayuko atau sang kepala penjualan berhasil membuat majalah asing tertarik dan akan segera melangsungkan peliputan, sehingga keluarga Tawara harus foto bersama sebagai sampel artikel pabrik sake mereka. Namun dapat kita lihat jelas, hanya Riku si kecil yang bersemangat dalam rencana ini karena seperti yang kita tahu bahwa Nagi mempunyai teka-teki besar yang harus dipecahkan. Dan bahkan Nona Yoko juga harus bergegas pergi menjalankan tugas menjadi Nona Misu untuk mendekati Matsura. Karena hanya pria itulah satu-satunya informasi tentang insiden di kapal pesiar, sehingga Oki memanfaatkan aplikasi ajang pencarian jodoh agar Nona Yoko dapat memulai pendekatan seperti apa yang kita lihat di sana. Sadar dengan tingkah aneh yang Nona Yoko perlihatkan, Soichi pun mulai berasumsi bahwa sang istri tercinta telah bermain hati di belakang. Namun seketika Nona Mayuko datang memecah lamunan dengan memberitahu semua perkembangan bisnis, sehingga Soichi dapat kembali tersenyum manis mengesampingkan kerenggangan dalam keluarganya sendiri. Sedangkan Haru yang tak mau membuang-buang waktu dalam menjalankan tugas pun benar-benar menggunakan keahliannya untuk memulai penyelidikan, menyamar sebagai anggota baru agar dapat bertatap muka dengan sosok Sugioka secara langsung. Namun sialnya hal itu tak dapat dilakukan karena dalam situasi seperti ini mereka hanya bisa berinteraksi melalui layar kaca dan bahkan
Haru semakin dikejutkan dengan keberadaan Nona Ito yang juga berada di sana. Tak mau melihat Nona Ito terlibat dalam bahaya, Haru pun berniat untuk segera membawanya pergi. Namun seketika perhatian Haru terpecah dengan datangnya Pak Sawabe atau selaku kepala keamanan, sehingga ia juga menyadari bahwa sosok itu merupakan orang yang sama dalam pembunuhan di kediaman Akiyama tempo hari. Tepat pada saat itu Nagi pun juga semakin dihantui rasa penasaran ketika sosok misterius terus mengirim pesan untuk penukaran kitab wajah dari bencana yang berada di rumah mereka. Hingga kepala investigasi datang memecah perhatian untuk membawa Kiyotani pergi menjalani proses interogasi, di mana Kiyotani menjadi salah satu sosok yang dicurigai karena selalu mengunjungi museum sebelum pencurian terjadi, sehingga ia juga melibatkan nama Nagi karena mereka selalu pergi bersama ke museum yang sama. Benar saja, tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka pun langsung mengunjungi kediaman Tawara untuk mengumpulkan informasi tentang Nagi lebih dalam. Dan dengan polosnya, Riku si kecil tanpa basa-basi menjelaskan bagaimana dirinya pernah melihat sang kakak pulang larut malam melalui jendela, sehingga mereka semakin menaruh kecurigaan di sana. Seiring berjalannya waktu, Haru dan Nona Ito pun mulai meminta seorang bocah mendekati Pak Sawabe yang tengah bertugas sebagai polisi lalu lintas untuk menyerahkan ponsel berisi bukti-bukti pembunuhan yang telah dilakukan. Dengan itu Haru langsung menegaskan bahwa dirinya hanya ingin mengetahui pasti tindakan Sujioka, dan bahkan ia juga meminta Sawabe menunjuknya sebagai anggota Genetekai terpilih agar dapat menemuinya secara langsung jika tak mau melihat bukti-bukti pembunuhan memenuhi media. Namun tindakan-tindakan Haru yang terbilang akurat tentu membuat Nona Ito mulai merasa penasaran, dan bahkan juga bagaimana bisa Haru nekat menaruh kepercayaan jika memang Pak Sawabe seorang pembunuh. Seketika Haru pun terus berdalih dengan semua kata-kata yang telah ia siapkan, namun Nona Ito sama sekali tak peduli dan akan tetap terlibat dalam semua ini walau apapun yang akan terjadi. Tepat pada saat itu Soichi yang tak mau melihat hubungan keluarganya semakin renggang juga mulai mencoba memperbaiki suasana dengan mengingatkan Nona Yoko tentang foto terakhir mereka. Namun tetap saja Nona Yoko tak bisa berjanji akan menghadiri pemotretan keluarga karena mempunyai kesibukan sendiri. Hingga Haru yang telah kembali pun dikejutkan dengan keberadaan Nagi yang menanyakan apakah sang kakak tercinta benar-benar telah mati, karena dengan pesan-pesan yang ia terima kemungkinan besar Gaku masih hidup sampai saat ini. Namun Haru yang tak mau lagi terjebak dalam kesedihan meminta Nagi untuk menghentikan perkataannya, karena jika kalian ingat dalam cuplikan yang terlihat, Gaku terbunuh setelah Haru mengasihani lawan bertarungnya, dan tentu saja hal itu masih membuatnya merasa sangat bersalah. Di pagi yang cerah, hari yang ditunggu-tunggu Tuan Soichi pun benar-benar tiba, di mana para jurnalis asing datang dan akan memperkenalkan pabrik sake keluarga Tawara dalam skala luas. Namun seperti yang kita tahu, Nona Yoko tak dapat hadir seperti apa yang Tuan Soichi harapkan, karena harus berkencan dengan Matsura menikmati musik jazz bersama demi menyelesaikan tugas yang Hamashima berikan. Begitu juga dengan Nagi yang memilih tinggal di rumah untuk mengetahui pasti apa isi kitab wajah bencana, dan sembari berharap dapat mengetahui kebenaran apakah Gaku, sang kakak tercinta, masih hidup di luar sana. Dengan itu semua jebakan-jebakan Nagi lewati secara perlahan dan terus melakukan pencarian sampai akhirnya ia berhasil menemukan kitab wabah bencana yang ternyata berisi tentang kebenaran silsilah keluarga Tawara yang merupakan garis keras keturunan klan Hattori Hanzo. Bahkan Tuan Soichi juga semakin merasa tak enak hati dengan para jurnal asing yang datang, mengingat hanya Budi Siti dan Rikulah yang hadir dalam pertemuan ini. Karena seperti yang kita lihat, acara itu juga bertepatan dengan agenda Haru bersama Pak Sawabe untuk bertemu dengan Sujioka secara langsung. Benar saja, tepat setelah Haru dan Nona Ito memasuki ruangan, Pak Sawabe langsung membawa mereka pergi ke ruangan lain, sehingga mereka berdiri tepat di hadapan tokoh yang selama ini membuat penasaran kita semua. Dalam pertemuan ini, Sujioka pun langsung meramal Nona Ito yang siapa sangka menjadi informasi untuk kita sendiri bahwa dirinya lah sosok balita yang lolos dari kebakaran hotel yang sempat terjadi di masa lampau. Hingga Pak Sawabe dibawa hadir ke tengah-tengah mereka dan Haru harus segera menghabisinya sebagai syarat untuk menjadi anggota baru. Namun tentu Haru menolak tegas. Yang anehnya Sujioka membiarkannya pergi begitu saja, dan bahkan juga meminta Nona Ito membawa bunga kuning keluar dari tempat ini. Yang ternyata Sujioka memang sengaja memancing Haru datang karena ia merupakan ninja yang dibiarkan hidup pada insiden 6 tahun lalu. Bahkan tanpa rasa ragu lagi, Sujioka juga menegaskan bahwa dirinya mewarisi jiwa kuno yang diturunkan selama 18 generasi untuk memastikan bahwa klan Fuma Kotaru tak akan pernah mati. Dan 手を奪うことはできるか。
俺を生んだ。 House of Ninja 2024 Season 1 episode 4. Sebelum berlanjut, kita dibawa kembali ke masa penikaman Gaku, di mana pada saat itu Tuan Shikoku atau yang saat ini kita kenal sebagai Sujioka yang menyamarkan kematian, dan atas kejadian itu dirinya langsung melewati sebuah ritual untuk menjadi pemimpin Fuma Kutaru generasi ke-19. Hari ini klan Fuma memang akan binasa sementara waktu, dan kita sebagai shinobi akan tetap bersembunyi sebelum dapat berdiri dalam terang. Namun ketika kita kembali, semua orang akan mengenali siapa pemimpin sejati mereka. Kini Pak Sawabe yang telah berhasil melarikan diri pun benar-benar dibuat terpukul setelah menyadari kebenaran bahwa istri dan buah hatinya telah mati akibat dari tindakan yang telah ia lakukan. Di sisi lain, Nona Ito juga kembali datang mendekati Haru untuk meminta penjelasan. Namun seketika Haru hanya menegaskan agar Nona Ito tak banyak terlibat dalam permasalahan yang terjadi agar keselamatannya tidak terancam. Meski begitu, Nona Ito tak mau menyerah dan mulai membawa Haru ke kediaman pribadi untuk membenarkan ramalan Sujioka tentang dirinya yang memang bocah kecil yang berhasil selamat. Dan dengan semua penyelidikan yang telah dilakukan, ia mengetahui pasti bahwa kebakaran saat itu terjadi karena ada salah satu birokrat yang mengetahui rahasia negara, yaitu ayahnya sendiri. Bahkan tanpa rasa ragu lagi, Nona Ito juga menegaskan bahwa ia mengetahui siapa Haru sebenarnya, karena ia sangat yakin ada suatu organisasi di balik kasus-kasus buntu di negara ini, termasuk kematian Gaku dan sekaligus identitas semua anggota keluarga Haru. Maka dari itu, Nona Ito sangat yakin dengan semua dugaannya dan akan menulis semua cerita ini untuk diketahui media. Namun Haru sama sekali tak peduli dan beranjak pergi meninggalkannya begitu saja di sana. Sedangkan di pabrik sake sendiri, Tuan Soichi pun meminta maaf karena tak dapat menghadirkan semua keluarganya dalam pemotretan seperti apa yang telah dijadwalkan. Namun Nona Mayuko memintanya tetap tenang karena Dinas Kebudayaan tiba-tiba memberikan subsidi untuk pendanaan, sehingga Tuan Soichi sangat yakin bahwa Nona Yoko telah melakukan sesuatu. Dengan itu Tuan Soichi langsung berusaha menghubungi sang istri tercinta berharap mendapat penjelasan, namun seperti yang kita tahu bahwa dirinya tengah sibuk bersama Matsura demi mendapatkan informasi di sana. Seiring berjalannya waktu, dengan penelitian panjang yang dilakukan, Oki mulai mendapat titik terang dengan berhasil menyusun cuilan-cuilan seluruh daftar penumpang, sehingga mereka mulai berani menyimpulkan siapapun yang tidak ada dalam daftar korban adalah pelakunya. Namun tepat pada saat itu, Tuan Soichi tiba-tiba juga menghubungi Tuan Hamashima untuk menyampaikan kekecewaan atas tindakan-tindakan yang melibatkan keluarganya. Yang seketika Hamashima pun menegaskan bahwa Tuan Soichi harus sadar jika semua anggota keluarganya belum rela meninggalkan dunia shinobi, dan dirinya tak boleh egois membuat keputusannya sendiri melupakan kematian Gaku begitu saja. Di sisi lain lagi, si polos manja masih saja dibuat penasaran dengan pesan-pesan misterius yang sangat ia yakini berasal dari Gaku, sang kakak tercinta. Sehingga Nagi berusaha memastikan apakah Gaku akan benar-benar kembali setelah gulungan kitab itu ia serahkan. Melihat jawaban yang begitu meyakinkan, tanpa basa-basi lagi, Nagi pun bergegas pergi ke titik lokasi pertemuan dan bahkan juga menyadari keberadaan asisten investigasi yang mulai mengikutinya. Sehingga ia pun menggunakan keahlian shinobi untuk menyamarkan jejak. Namun siapa sangka, kepala investigasi masih dapat mengendus pergerakannya. Tepat pada saat itu sepertinya Matsura juga mulai menunjukkan gerak-gerik aneh dengan terus berusaha menghindar dan berlalu pergi begitu saja meninggalkan kencan hangat ini. Nona Yoko yang menyadari perubahannya pun langsung berusaha memberi Hamashima titik lokasinya saat ini. Namun sialnya ponsel mati secara tiba-tiba, sehingga ia harus segera mencari opsi lain untuk meninggalkan tanda di sana. Di Dinas Kebudayaan sendiri, nampaknya Oki kembali membuat para anggota terkesan setelah berhasil menemukan nama Matsura, satu-satunya nama di luar dari korban. Mendengar hal itu, tentu Hamashima merasa cemas karena Nona Yoko masih bersamanya. Bahkan saat ini koneksi jaringan terputus secara tiba-tiba, dan meski satu mata-mata telah dikirimkan, namun tidak dapat terlalu diandalkan, sehingga ia langsung bergegas mengirim merpati mengantar pesan untuk memberitahu Tuan Soichi tentang semua ini. Singkat cerita, Nagi yang telah tiba di titik lokasi pertemuan pun benar-benar melakukan pertukaran seperti apa yang telah dijanjikan, sehingga ia semakin yakin bahwa sosok yang berada di hadapannya adalah Gaku, sang kakak tercinta. Namun siapa sangka hal ini malah membuatnya harus berhadapan dengan wanita strong salah satu klan Fuma.
Untung saja Nona Yoko datang tepat waktu memberi pertolongan karena ternyata Matsura juga merupakan salah satu anggota mereka, sehingga kepala investigasi benar-benar melihat secara langsung bagaimana bengisnya pertarungan para ninja di sana. Tepat pada saat itu, pesan Tuan Hamashima tampaknya juga telah tiba di kediaman Tawaraga, sehingga Tuan Soichi yang menerimanya secara langsung terlihat begitu cemas dengan keselamatan sang istri tercinta dan langsung bergegas untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dalam pertempuran sendiri, Nona Yoko tampil epik menjatuhkan satu persatu musuh yang menyerang, namun Nagi yang belum bisa mengimbangi kemampuan mulai tak sadarkan diri sehingga ia harus berjuang solo rank di sana. Hingga seketika perhatian mereka terpecah dengan Tuan Soichi yang mulai menampakkan diri. Dan lihatlah bagaimana perjuangan kepala rumah tangga melindungi keluarganya. Tuan Soichi pun tampil beringas dan bahkan membuat ninja merah merona pergi melarikan diri, sehingga Nona Yoko kembali bangkit dan menjadi kombinasi super mematikan melindungi putri tercinta dari bahaya. Kepala investigasi yang tak kuat menyaksikan semua itu pun bergegas pergi untuk mencari bantuan, namun tentu saja Oki dan Pak Kaze tak akan membiarkannya terjadi karena dunia shinobi harus tetap dirahasiakan. Dan House of Ninjas 2024 Season 1 Episode 5. Dalam perjalanan pulang, Tuan Soichi meminta putri cantiknya memberi penjelasan secara rinci karena bagaimana bisa ia bertindak bodoh dan membuat keadaan menjadi seperti ini. Dengan penuh rasa bersalah lagi, si polos manja pun mengatakan bahwa dirinya berpikir bahwa Gaku sang kakak tercinta masih hidup. Namun semua itu hanyalah muslihat semata, hingga sosok pria misterius menghadang perjalanan mereka dengan mengaku sebagai utusan dari Tuan Kotaro untuk menyampaikan rasa terima kasih karena masih dibiarkan hidup sampai saat ini, yang tentu saja ucapannya membuat Tuan Soichi kembali dinaungi rasa penasaran di sana. Sedangkan di kediaman Tawara sendiri, Riku si kecil mungil yang mempunyai keingintahuan besar nekat membuka ruang rahasia keluarga, dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa kediamannya mempunyai ruangan luas yang dipenuhi dengan persenjataan luar biasa. Budi Siti yang menyadari hal itu pun mulai mendekat dan dengan terpaksa memberitahu bahwa sejatinya rumah ini adalah kediaman shinobi dan nama Tawara hanyalah samaran karena nama asli keluarga kita adalah Hattori, atau lebih tepatnya keturunan keras klan Hattori Hanzo. Tak lupa Budi Siti juga membenarkan bahwa klan mereka memang bermusuhan dengan klan Fumakotaro sejak lama, dan topeng yang berada di hadapan mereka adalah topeng Fumakotaro kelima yang didapat dari sebuah peperangan besar pada masa pengusiran klan Fuma dari wilayah Odawara. Seiring berjalannya waktu, Tuan Soichi yang telah tiba di rumah pun langsung mencari keberadaan Baharu untuk meminta penjelasan tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan setibanya di sana, ia malah dikejutkan dengan keberadaan nona itu karena sejatinya membawa orang asing ke rumah merupakan larangan besar bagi para shinobi. Namun seketika Haru menegaskan bahwa nona itu merupakan salah satu target incaran klan Fuma. Belum sempat melanjutkan perdebatan, Haru pun langsung meminta nona itu bersembunyi setelah menyadari Tuan Hamashima dan Oki yang datang berkunjung. Karena sudah pasti ia akan diusir pergi jika Tuan Hamashima mengetahui keberadaannya di tempat ini. Dan ternyata Tuan Hamashima datang tak lain hanya untuk berterima kasih karena keluarga Tawara telah bersedia kembali menjadi shinobi meski banyak sekali kecanggungan.
dan sekaligus membahas tentang kembalinya klan Fuma yang harus segera dihentikan. Karena seperti yang kita tahu dari semua informasi yang telah dikumpulkan, klan Fuma merekrut anggota dan menutupi identitas dengan menciptakan kelompok agama baru yang dikenal sebagai Gentenkai, yang kini telah beranggotakan lebih dari 30.000 anggota dan terus menarik perhatian muda-mudi pecinta rebahan dengan filosofi kembali ke alam. Ini bukti markas besar mereka yang masih aktif sampai kemarin. Namun seketika semua aktivitas terhenti ketika kami datangi pagi hari ini. Pihak penyidik sama sekali tak tahu kemana mereka pergi. Namun sepertinya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya sudah terbaca. Tak lupa Ogi juga menambahkan bahwa bunga kuning telah melewati banyak penelitian dan dipastikan mengandung neurotoxin jenis baru, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa racun itulah yang digunakan dalam insiden kematian massal di kapal pesiar. Dan dibalik semua ini adalah Yosuke Shizuoka alias Fuma Kotaru ke-19. Mendengar semua penjelasan itu, Tuan Soichi pun kembali teringat dengan sosok misterius yang menyampaikan rasa terima kasih karena masih dibiarkan hidup sampai saat ini. Hingga Haru mulai menjelaskan bahwa dalam insiden melawan klan Fuma, dirinya membiarkan lawan bertarung tetap hidup, sehingga sosok itu dijadikan sebagai Fuma Kotaru dan dia jugalah yang membuat Gaku tewas 6 tahun yang lalu. Tentu pengakuan ini membuat mereka semua terdiam, namun seketika Riku datang memecah perhatian dengan menyampaikan rasa kecewanya atas silsilah keluarga yang selama ini sengaja disembunyikan darinya. Tuan Soichi dan Nona Yoko yang merasa bersalah tentu berusaha memberi penjelasan bahwa semua ini dilakukan hanya untuk memastikan dirinya tidak hidup dalam bahaya. Namun Riku si kecil yang mempunyai semangat juang tinggi sama sekali tak peduli dan sangat berharap dapat berlatih sebagai shinobi agar dirinya benar-benar menjadi bagian dari keluarga yang keren ini. Sedangkan Nona itu yang semakin penasaran dengan semua rahasia keluarga Tawara juga mulai memberanikan diri mendekati Haru untuk memastikan apakah mereka benar-benar keluarga shinobi. Haru yang sadar tak dapat menutupinya lagi pun hanya berpesan agar Nona itu tak menyebarluaskan semua ini, karena keluarga shinobi mempunyai banyak larangan dan hal yang paling utama adalah menjaga identitas keluarga tetap aman. Bahkan sebenarnya Haru juga dilarang makan gyudon penuh daging, berkencan dengan seorang wanita, jatuh cinta tanpa izin, berfoto ria, dan masih banyak lagi larangan-larangan lainnya. Namun meski begitu, Nona itu yang sudah terlanjur menyimpan ketertarikan terhadap Haru mengesampingkan semua larangan yang telah disampaikan dan nekat memberi kehangatan yang selama ini belum pernah dirasakan. Di pagi yang cerah, para petugas dinas kebudayaan terlihat mulai frustasi dengan Matsura yang tetap bungkam setelah panjangnya interogasi yang dilakukan. Dengan itu mereka pun sepakat untuk membawanya pergi hingga tiba-tiba. Dua ninja berpakaian klan Fuma datang menghentikan perjalanan dan terus memastikan Matsura tak membocorkan informasi sebelum dibebaskan. Tentu Matsura mengira mendapat bantuan dan langsung menegaskan bahwa dirinya masih bungkam terkait gerhana dan semua hal yang telah direncanakan. Yang siapa sangka semua itu hanyalah taktik Tuan Hamashima Soichi dan Nona Yoko untuk membuatnya membuka suara. Hingga semua hal yang telah terjadi akhirnya kini pun mulai membuat hubungan Tuan Soichi dan Nona Yoko kembali hangat, dan bahkan mereka tak bisa lagi menahan hasrat tanpa memandang tempat. Sedangkan Hagi yang masih teringat dengan pengakuan Haru juga terlihat masih begitu terpukul dan terus membayangkan kasih sayang yang pernah Gaku berikan terhadapnya. Namun tentu saja kita tak mau terus terpaku dengan kesedihan hingga pelatihan Riku si kecil untuk menjadi shinobi tak terkalahkan di masa depan seperti menjadi awal baru untuk mereka. Dan House of Ninja 2024 Season 1 Episode 6. Selesai dengan penyidikan Matsura, keluarga Tawara pun menghabiskan waktu bersama sembari menunggu kabar selanjutnya. Hingga Nona Yoko mendapat sebuah informasi yang benar-benar membuat kita semua terdiam. Karena ternyata Dinas Kebudayaan telah menangkap seseorang pria muda mantan tahanan klan Fuma yang diyakini sebagai Gaku.
anak barep keluarga Tawara yang telah dinyatakan mati sejak 6 tahun yang lalu. Dengan itu Pak Zuke mulai mencari tahu titik lokasi persembunyian klan Fuma berada. Namun pria gondrong di hadapan kita sama sekali tak dapat memberi informasi karena matanya selalu tertutup sebelum tiba di ladang bunga. Tak sabar dengan semua ini, Pak Hamashima pun turun tangan menginterogasi agar si pria gondrong segera menggambarkan wilayah ladang bunga yang sempat disampaikan. Menanyakan bagaimana dirinya bisa kehilangan kaki dan sekaligus memperlihatkan foto Sujioka untuk memastikan apakah ia mengenalnya. Dengan gambar yang diberikan, Tuan Hamashima sangat yakin bahwa ladang bunga yang dibicarakan berada di kaki Gunung Fuji dan bahkan si pria gondrong juga masih ingat betul bahwa sosok dalam foto itulah yang selama ini membuat kehidupannya tersiksa meski tak mengetahui identitas Sujioka sebenarnya. Tentu informasi yang diberikan membuat kita semua sangat senang karena berarti Oki mendapat bahan baru untuk pengembangan dalam penyelidikan. Di pagi hari yang cerah, Pak Hamashima pun mulai membawa pria gondrong pergi ke kediaman Tawara yang seketika mereka semua terlihat begitu senang melihat Gaku telah kembali namun juga merasa sedih melihat kondisinya yang seperti ini. Dengan itu mereka mulai menikmati makan malam bersama, mengulang kehangatan keluarga yang sempat hilang. Meski masih terlihat sangat canggung untuk dirasakan, tak lupa di sana Gaku juga mulai diperkenalkan dengan Nona Ito yang sengaja tinggal bersama mereka untuk menghindari kejaran klan Fuma. Yang seketika perhatian kembali terpecah dengan ramainya berita tentang Nona Tokomuka yang kembali mengajukan diri sebagai politikus negeri, di mana ternyata wanita itu merupakan target utama misi dalam insiden yang terjadi 6 tahun lalu sampai membuat keadaan Gaku seperti ini. Pak Sawabe yang juga melihat ramainya berita pun terlihat begitu cemas jika hal-hal mengerikan akan segera kembali terjadi hingga tanpa sengaja ia menyadari keberadaan dua anggota klan Fuma yang tengah mengawasinya di sana. Dengan itu Pak Sawabe yang sadar keselamatannya semakin terancam pun langsung menghubungi Haru untuk mengatur pertemuan karena ada suatu hal penting yang dapat digunakan untuk menghancurkan klan Fuma dengan bantuan keluarga Tawara. Seketika semua situasi ini pun membuat Haru kembali dihantui rasa cemas sehingga ia berlalu pergi ke ruang rahasia sembari berharap dapat menemukan sedikit ketenangan. Yang siapa sangka ia malah bertemu dengan Gaku yang telah lama merindukan sesi latihan bersama. Bahkan tanpa basa-basi ia juga mulai mengambil dua bilah pedang untuk agar mereka dapat saling menyerang. Namun Haru sama sekali tak mengindahkan hal itu dan langsung mengutarakan beban yang selama ini membuatnya tertekan, yaitu kelalaian yang ia lakukan dalam insiden 6 tahun silam sehingga membuat keadaan menjadi seperti ini. Seolah telah melupakan apa yang telah terjadi, Gaku pun meminta Haru tetap tenang karena keputusannya tak patut disalahkan meski seharusnya seorang shinobi harus membunuh siapapun yang menjadi penghalang. Hingga Tuan Hamashima pun kembali mengajak Oki pergi mengunjungi keluarga Tawara untuk membahas sedikit informasi yang sempat Matsura berikan. Meski tak mengetahui secara rinci, namun rencana itu berkaitan dengan gerhana matahari dan gerhana akan terjadi dalam 2 hari lagi sehingga kita harus segera mencari keberadaan klan Fuma dan menghentikan mereka. Dengan itu Pak Hamashima juga memperlihatkan semua hasil pencarian dan sekaligus informasi yang sempat Gaku berikan karena Tuan Soichi dan Nona Yoko akan segera diutus untuk melakukan penyelidikan. Dan di tengah-tengah panasnya perbincangan ini, Oki si culun mulai memecah perhatian dengan berpamitan pergi. Yang siapa sangka hal itu dilakukan demi memastikan kecurigaan Tuan Hamashima yang merasa bahwa keluarga Tawara tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Singkat cerita, Haru yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun mulai bersiap pergi menemui Pak Sawabi di titik lokasi yang telah ditentukan dan terus meminta Nona itu berdiam diri di rumah bersama Riku agar semua tetap aman terkendali. Siapa sangka Oki yang diam-diam telah memasang penyadap suara langsung menghubungi Dinas Kebudayaan untuk membenarkan kecurigaan sehingga Tuan Hamashima yang tak mau basa-basi lagi pun langsung meminta Pak Kaze untuk mengatasi hal ini. Tepat pada saat itu, Tuan Soichi dan Nona Yoko sepertinya juga benar-benar memulai pergerakan mencari titik lokasi pasti ladang bunga kuning seperti apa yang dibicarakan sebelumnya. Meski sempat dihantui rasa cemas jika Gaku memberi informasi palsu, namun mereka tetap mencoba yakin karena ia merupakan putra pertama keluarga Tawara meski sudah lama hidup dalam tekanan klan Fuma. Hingga mereka mulai masuk jauh ke dalam hutan mengikuti tanda-tanda yang Gaku gambarkan dan setibanya di sana semua bunga kuning telah lenyap tak tersisa. Tak mau menyerah begitu saja, Nona Yoko pun menggunakan ingatannya yang tajam dan meyakini bahwa semua bunga kuning telah dipanen menggunakan truk yang sempat berpapasan dengan mereka. Maka dari itu, ia menghubungi Tuan Hamashima untuk segera memulai pelacakan yang untung saja dengan alat canggih yang ada di titik lokasi berhasil ditemukan dengan mudah sehingga mereka dapat melanjutkan pengejaran di sana. Lain dari semua kesibukan mereka, ternyata Sujioka juga terus meminta informasi dari ninja merah merona.
untuk memastikan semua keberhasilan terkait rencana besar klan selama ini. Dengan tegas Merah Merona meyakinkan bahwa semua akan berjalan seperti apa yang direncanakan dan Gagak masih berada di posisi yang telah ditetapkan. Hingga seketika perhatian kita difokuskan dengan Pak Sawabe yang masih menunggu kedatangan Haru, namun siapa sangka ia malah dikejutkan dengan sosok Gagak yang sempat Merah Merona bicarakan. Dan ternyata House of Ninjas 2024 Season 1 Episode 7. Sebelum berlanjut, kita dibawa kembali ke masa Gaku tertikam dan terjatuh di lautan, di mana pada saat itu salah satu wanita tak dikenal nekat datang menyelamatkan Gaku dari ambang kematian. Dan setelah beberapa minggu berlalu, Gaku tersadar tepat di hadapan seorang wanita dengan kaki yang telah diamputasi setelah insiden yang terjadi. Hingga seketika ia berniat pergi melarikan diri setelah menyadari keberadaan Kotaro sang pemimpin, namun semua itu sia-sia untuk dilakukan karena ternyata dirinya tengah berada di persembunyian klan Fuma. Meski telah mendapat perlakuan baik, Gaku yang tak mau hidup di antara musuh terus berusaha pergi melarikan diri dan bahkan juga sempat berniat bunuh diri. Namun siapa sangka Fuma Kotaro tak mengindahkan hal itu dan langsung membawa Gaku pergi ke makam para korban dari kekejaman misi yang Dinas Kebudayaan perintahkan. Kenapa seorang wanita harus mati demi menutupi skandal politik? Di mana letak keadilannya? Apa Gaku tidak sadar jika para penguasa hanya memanfaatkan keluarganya hanya demi sebuah kepentingan pribadi? Kamu memang shinobi, namun jauh di hati paling dalam masih ada sisi manusia yang dikedepankan. Jadi lihatlah sendiri dan pikirlah sendiri mana yang harus diperjuangkan. Jujur Li, saya di sini dibuat bingung harus berpihak dengan klan mana karena perkataan Fuma Kotaro memang masuk akal jika difikirkan dengan seksama. Hingga seiring berjalannya waktu, ia pun mulai termakan dengan semua perkataan Fuma Kotaro dan juga meminta ninja bibir merona menyimpan shuriken peninggalan klan Hattori karena merasa sudah tak membutuhkannya lagi. Bahkan Kotaro juga mulai membuat tindakan besar untuk meyakinkan keputusan Gaku dengan mengangkatnya sebagai wakil kepala klan dan akan mulai dikenal sebagai Gagak, lambang besar klan Fuma, yang tentu saja membuatnya merasa sangat dispesialkan. Kini Nagi yang diam-diam mengikutinya pun sama sekali tak menyangka bahwa kakaknya yang dulu ia kenal telah menjadi sosok berbeda. Dan siapa sangka, tepat pada saat itu Haru juga menyadari bahwa ada hal buruk yang tengah terjadi di sana. Dengan itu ia bergegas kembali pulang untuk memastikan keadaan nona itu tetap aman. Namun seketika Riku memberitahu bahwa wanita idamannya telah pergi menghilang entah kemana. Tentu hal ini mulai membuat Haru merasa cemas dan bahkan siapa sangka ponsel nona itu juga telah berada di tangan Tuan Hamashima. Yang ternyata setelah mengetahui keberadaannya di kediaman Tawara, diam-diam Tuan Hamashima langsung mengambil tindakan tegas dengan menahan nona itu. Karena menuruti peraturan yang telah ditetapkan membiarkan warga sipil tinggal di kediaman shinobi merupakan tindakan bodoh yang tak dapat dimaafkan. Oki yang mendengar percakapan mereka pun seketika sadar bahwa penyadapan telah terbongkar dan harus segera pergi menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba tanpa basa-basi lagi, Haru langsung membawa Oki pergi ke kantor Dinas Kebudayaan dan mulai memohon di hadapan Tuan Hamashima agar nona itu dilepaskan. Yang siapa sangka Tuan Hamashima terlihat begitu puas dengan tawaran yang diberikan. Karena ternyata masalah ini memang sengaja dibesar-besarkan agar Haru bersedia membunuh Gaku jika terbukti menjadi bagian dari klan Fuma. Bahkan demi membentuk rasa hutang budi, Tuan Hamashima juga membiarkan Haru datang menemui nona itu untuk terakhir kalinya. Di mana dalam pertemuan ini terlihat jelas bagaimana mereka merasa kehilangan. Namun tentu pertemuan mereka tak berlangsung lama karena Haru harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Seiring berjalannya waktu, Gaku yang telah kembali mulai memastikan semua masih aman terkendali dan tentu saja Nagi yang sempat melihat tindakannya sangat yakin bahwa sang kakak telah menjadi bagian dari klan Fuma. Namun tentu saja Gaku segera menepis perkataan itu hingga seketika perhatiannya terpecah dengan shuriken yang seharusnya berada di tangan ninja bibir merona. Merasa janggal dengan semua ini, Gaku pun bergegas pergi meminta penjelasan karena bagaimana hal semacam ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan darinya. Yang seketika Sujioka juga bergabung dalam
perbincangan mereka dan menegaskan bahwa semua itu dilakukan demi gulungan penting bagi klan Fuma. Tentu Gaku sempat meninggikan nada bicara karena jauh sebelumnya mereka telah sepakat bahwa klan Fuma tak akan mengganggu kenyamanan keluarganya. Namun Sujioka sama sekali tak peduli dan bahkan juga malah menegaskan bahwa Gaku harus ingat dengan apa tujuan utama mereka selama ini. Lain dari semua kesibukan di luar sana, Tuan Soichi dan Nona Yoko juga terus mengikuti kemana truk mencurigakan itu pergi. Hingga setelah panjangnya perjalanan yang terlewati, mereka berhenti di sebuah pengepulan dan seketika Tuan Soichi meminta Nona Yoko mengambil bantuan karena dirinya akan nekat menyelinap untuk melakukan pemeriksaan. Benar saja, dengan santainya Tuan Soichi membaur di antara pekerja, melewati pintu-pintu secara perlahan dan pada akhirnya berhasil menguak fakta tentang bunga kuning yang tengah diproduksi menjadi bubuk mematikan dalam skala besar luar biasa. Bahkan tepat pada saat itu Sujioka juga merasa sangat yakin bahwa tujuannya akan segera terlaksana, sehingga ia mulai membuat video massal sebagai bentuk pengumuman terhadap para anggota bahwa mereka akan segera menerima bubuk harapan yang memurnikan jiwa-jiwa tercemar. Bulan akan melahap matahari dan bayangan akan melahap cahaya karena gerhana akan membawa kita menuju kejayaan. Hingga di malam harinya kebersamaan Budi Siti dan Riku mulai terpecah ketika menyadari adanya beberapa penyusup datang dan bahkan jaringan seluler juga telah tersadap tak dapat digunakan. Sehingga Riku harus mengawali debut sebagai ninja malam ini juga. Benar saja, secara perlahan beberapa ninja klan Fuma mulai memasuki kediaman Tawara hingga Budi Siti dan Riku langsung menyambut baik kedatangan mereka. Dan sejak saat itu suasana pun terasa sangat mencekam dan bahkan para ninja juga mulai memasuki kamar Nagi yang untung saja gadis polos manja kita telah menyadari keberadaan mereka dan langsung melakukan perlawanan di sana. Namun siapa sangka tindakannya tak lantas membuat kita bernafas lega karena ninja bibir merona juga datang mendekat untuk mendapatkan gulungan kitab asli karena ternyata gulungan kitab yang diberikan sebelumnya hanyalah tipuan semata. Dengan itu Nagi pun berusaha untuk segera pergi melarikan diri, namun ninja bibir merona terus mengejar sehingga jual beli serangan tak dapat dihindarkan lagi. Mengira telah berhasil selamat dari penyerangan, Budi Siti malah dikejutkan dengan keberadaan Nagi yang mulai terdesak dan bahkan para ninja juga telah mengebung setiap sudut tempat sehingga mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah atas apa yang akan terjadi. Dengan itu ninja bibir merona meminta Budi Siti segera menyerahkan gulungan asli jika tak ingin berakhir mengenaskan di tangannya hingga tiba-tiba Gaku datang menghentikan serangan dan meminta Budi Siti menuruti apa yang ninja merona inginkan. Meski nyawa mereka diampuni, tetap saja Nagi dinaungi kesedihan karena sang kakak tercinta benar-benar menjadi sosok musuh seperti apa yang ia bayangkan. Namun meski begitu, Gaku sama sekali tak memberi penjelasan dan hanya menegaskan bahwa suatu saat nanti Nagi akan memahami apa yang menjadi keputusannya saat ini. Beberapa waktu setelah penyerangan terjadi, Tuan Soichi dan Nona Yoko yang terus melangsungkan pengintaian pun dikejutkan dengan sebuah fakta tentang putra pertama mereka yang ternyata telah menjadi bagian dari klan Fuma. Tepat pada saat itu, Haru yang juga telah kembali terlihat begitu cemas menyadari apa yang telah terjadi, hingga Budi Siti pun menjelaskan bahwa Gaku datang hanya sebagai utusan untuk mengambil gulungan kitab silsilah keluarga Hojo yang selama ini telah ia sembunyikan. Haru yang sejatinya tak tahu menau akan gulungan itu pun sempat terdiam, namun Nagi segera memecah lamunan dengan memberitahu bahwa tadi pagi Gaku telah membunuh seseorang. Jadi sekarang apa yang akan kita lakukan? House of Ninja 2024 Season 1 episode 8.
Setelah berhasil mendapat gulungan kitab yang asli, Sujioka pun menegaskan bahwa mereka hanya tinggal menunggu gerhana. Jadi apakah kita semua sudah siap untuk melakukannya? Bersamaan dengan itu, Nagi juga mulai menyiapkan diri untuk menemani Haru mengakhiri semua kekacauan ini. Dan begitu juga dengan Budi Siti yang mengajak Riku si kecil memulai pergerakan di sana. Hingga berkat petunjuk lokasi yang Oki kantongi, Haru dan Nagi berhasil tiba di pengepulan, menemui Tuan Soichi untuk memberitahu bahwa Gaku saat ini telah menjadi bagian dari klan Fuma. Tuan Soichi dan Nona Yoko juga mengetahui hal itu, menegaskan bahwa mau bagaimanapun ia tetaplah keluarga Tawara, sehingga mereka harus kembali bersama. Tanpa basa-basi lagi, mereka mulai menyelinap secara perlahan dan langsung mematikan arus listrik untuk mempermudah dalam upaya penyusupan. Dengan itu, mereka semakin leluasa melakukan pergerakan dan berhasil melihat bagaimana bentuk bubuk harapan sebenarnya. Dan para pekerja yang sejatinya merupakan para ninja mulai menyerang tanpa henti, dan bahkan jumlah mereka juga terus bertambah saat ini. Hingga di tengah-tengah panasnya situasi, Tuan Soichi tak sengaja melihat keberadaan Gaku dan langsung meminta Haru untuk segera menangkapnya agar dapat kembali hidup bersama mereka sebagai keluarga Tawara. Benar saja, atas perintah yang diberikan, Gaku menerjang setiap ninja yang berusaha menghadang sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruang rahasia. Dan siapa sangka upaya dalam membawanya kembali tak berjalan mudah begitu saja, karena Gaku telah terdoktrin dengan semua sudut pandang yang klan Fuma miliki. Tak lupa di sana ia juga kembali membahas pengakuan Haru atas insiden 6 tahun lalu, yang siapa sangka hal itu malah membuatnya merasa beruntung karena dapat terbebas dari garis keturunan, tradisi, dan perintah-perintah dari dinas kebudayaan demi kepentingan pribadi. Seakan tak peduli dengan semua perkataan itu, Haru pun kembali meminta agar Gaku meninggalkan semua kesesatan dan hidup damai bersama keluarga Tawara. Namun Gaku juga sama sekali tak peduli, sehingga mereka mulai mengayunkan pedang untuk mengakhiri pertemuan ini. Hingga siapa sangka Gaku mulai menegaskan bahwa dirinya kini tak lagi memiliki keluarga, sehingga Haru langsung membabi buta untuk mengakhiri pertarungan mereka. Sialnya, semua itu bukanlah akhir, karena Haru masih harus menghadapi Fumakotaru yang telah menunggunya dalam kegelapan. Karena keturunan Hattori Hanzo harus segera dibinasakan. Di sisi luar, situasi juga semakin mencekam dengan banyaknya penggawa-penggawa hebat klan Fuma yang telah berhasil mengepung Tuan Soichi, Nona Yoko, dan Nagi di sana. Hingga siapa sangka dalam situasi tersudutnya, mereka, shinobi penjaga gerbang iblis, datang membantu perlawanan. Oni no Monを守る者。
Tentu hal ini membuat Tuan Soichi merasa heran karena ia mengira bahwa keluarga Tawara adalah shinobi terakhir yang tersisa. Bahkan kita juga semakin dibuat terkejut ketika menyadari bahwa salah satu dari penjaga gerbang iblis di sana adalah Mbak Mayuko, sang kepala penjualan. Kini meski terus mendapat serangan secara bertubi-tubi, harus tetap berusaha bertahan untuk menenangkan pertarungan. Dan siapa sangka amarah membara berhasil membuatnya melancarkan serangan telak terhadapnya. Semula Sugioka atau Fumakotaru yang masih mempercayai dirinya sebagai dewa sempat mengira bahwa tangannya dapat kembali disembuhkan dengan mudah. Namun sialnya hal itu hanya seperti halusinasi belaka, sehingga ia mulai memohon agar Haru mau bergabung ke dalam klan Fuma untuk menyempurnakan gerhana sebagai upaya pembebasan manusia tersesat dalam negeri ini. Siapa sangka semua itu Sugioka sampaikan hanya untuk mencari celah melancarkan serangan yang untung saja harus selalu waspada 45 dan bahkan Gaku juga muncul secara tiba-tiba dan berlalu pergi begitu saja. Tapi ninggalin ya gitu dah. Setelah semua pengorbanan besar keluarga Tawara, penyetopan distribusi racun pun berhasil dihentikan karena seperti yang kita tahu bahwa mereka sebelumnya berniat mengirim bubuk beracun kepada semua pengikut Gen Tenkai, dan bayangkan jika 30.000 anggota yang ada benar-benar menyebarkan tersebut merasa telah menyelesaikan misi. Nona Yoko pun sama sekali tak peduli dan menyuruh Tuan Hamashima pergi tak mengganggu kehidupan keluarga Tawara lagi. Namun ternyata semua tak semudah itu karena saat ini Gaku Tawara adalah buron dan semua orang yang membantunya akan dinyatakan bersalah, sehingga Tuan Hamashima akan tetap mengawasi mereka untuk sementara waktu. Tepat pada saat itu, Nona Ito yang telah dilepaskan juga kembali mendengar berita tentang gerhana yang akan segera berlangsung. Bahkan berita di sana juga menyampaikan bagaimana pemilihan ketua partai belum ditentukan, dan sore ini para pemimpin akan melangsungkan pertemuan untuk membahas rapat umum sebagai ajang terakhir para kandidat meyakinkan kader, sehingga Nona itu merasa sangat suatu hal buruk akan segera terjadi. Benar saja, tepat di saat berlangsungnya gerhana matahari, Nona itu berlalu pergi ke gedung pertemuan untuk memastikan semua dugaannya salah. Namun seketika harapan seperti pupus ketika ia melihat ninja bibir merona yang telah menyamar sebagai pelayan, dan bahkan Nyonya Mukai sama sekali tak mau mendengar semua kebenaran yang ia sampaikan. Semula Nona itu masih tetap berusaha menghentikan semua ini, namun selaku wong cilik tindakannya sama sekali tak didengar, dan bahkan Nyonya Mukai juga mulai membuka rapat demokrasi dengan bersulang bersama para petinggi. Seketika keracunan massal seperti di kapal pesiar kembali terjadi, dan bahkan dinas kebudayaan sendiri Tuan Hamashima dicopot dari jabatannya, sehingga dirinya sadar bahwa inilah yang disebut rencana gerhana sebenarnya. Tepat pada saat itu para petinggi baru juga mulai dilantik mengisi jabatan kosong imbas dari insiden yang anehnya Nyonya Mukai menjadi satu-satunya orang yang lolos dari semua insiden mematikan itu. Hingga Budi Siti benar-benar terkejut ketika mengetahui silsilahnya yang berasal dari keluarga Sakaki. Hingga Nyonya Mukai mulai menemui Gaku selaku Fumakotaru ke-20 saat ini untuk meminta maaf karena belum bisa membuat kemajuan. Karena ternyata keinginan besar klan Fuma memiliki gulungan kitab hanya untuk menyembunyikan identitas Nyonya Mukai selaku keturunan keluarga Hojo. Demi keberhasilan semua rencana mereka mengatur dunia. Dengan itu keluarga Tawara pun semakin giat melatih Riku menjadi shinobi hebat untuk memastikan keselamatan masa depan, karena mereka sangat yakin bahwa kekacauan semacam ini akan kembali terjadi.
Sedangkan kini Haru juga mulai menghabiskan waktu dengan mengurusi pabrik sake bisnis keluarga sembari mengawasi Nona Ito sang gadis tercinta. House of Ninja 2024 season 1 pun selesai. Sebuah series luar biasa yang tak banyak kritikan karena memang semenarik itu bro, mengombinasikan para shinobi dalam kehidupan modern dan harus terlibat dalam politik negara penuh teka-teki. Nah, mantap jiwa nggak tuh? Jadi baiklah, nggak mau banyak basa-basi lagi. Seperti biasa kita mohon maklum jika ada persalahan kata, penyebutan tokoh kurang tepat atau pengeditan kurang pas. Kita mohon maklum sebesar-besarnya. Semoga video ini menjadi video pertama yang tembus 20.000 like setelah sekian lama. Mari kita tunggu musim kedua dan see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.